manusia, jutaan hewan menjadi penghuni bumi kita dengan berbagai macam jenis dan spesiesnya. Binatang-binatang ini mengais hidup di muka bumi dengan naluri dan instingnya masing-masing yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penelitian menyebutkan setidaknya ada lebih dari 7 juta spesies hewan yang kini ada di muka bumi. Sebagian di antaranya telah dikenali jenisnya. Angka ini belum termasuk hewan-hewan yang telah punah. Keberadaan hewan-hewan ini tentu bukan hanya penghias dunia saja. Ada hikmah di balik penciptaan hewan-hewan di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Al-Quran bahkan menyebut para hewan itu sebagai umat, seperti halnya manusia. Jika demikian, hewan-hewan ini yang terkadang saling menyakiti satu sama lain, bahkan saling membunuh, apakah jika mereka mati juga akan dihisab dan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, lalu mendapatkan ganjarannya berupa surga dan neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan menghisab seluruh makhluknya. Masalah ini tidak hanya manusia dan jin saja yang akan dihisab. Akan tetapi hewan adalah yang pertama kali akan dihisab. Al-Quran menginformasikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Al-Quran, Surah At-Takwir, ayat 5. Artinya, seluruh makhluk termasuk binatang akan dihisab dan diperhitungkan untuk diadili kelak di akhirat. Karena seluruh binatang di muka bumi disebut Al-Quran sebagai umat seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Tiadalah kamu lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Rabblah mereka dihimpunkan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Pada hari pembalasan, setelah seluruh makhluk dibangkitkan kembali, tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan binatang sekalipun. Hal inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW pada kita. Sungguh-sungguh hak-hak yang belum ditunaikan di dunia itu akan ditunaikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat. Bahkan akan ditunaikan kisos, balasan untuk kambing tidak bertanduk yang dizolimi, diserang oleh kambing bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menghakimi semua ciptaannya dari jin, manusia, dan hewan. Di hari kebangkitan, urusan akan diselesaikan antara yang bertanduk dan yang tidak. Ketika tidak lagi ada masalah yang tersisa, maka Allah akan berfirman, musnahlah. Dan saat itu, orang-orang kafir akan berkata, andai aku ikut musnah juga. Silsilah hadis sahih. Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Mereka melihat 2 ekor kambing saling menanduk, hingga salah satu kalah dan lari. Rasulullah tersenyum dan seorang sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, luar biasa, demi yang memegang nyawaku, urusan mereka akan diselesaikan di hari kebangkitan nanti. Lalu beliau SAW
bertanya, "Abu Dzar, tahukah engkau karena apa mereka bertengkar?" Abu Dzar menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Tapi Allah tahu, dan Dia akan menghakimi mereka." Hadis riwayat Muslim. Adapun kisos antara kambing bertanduk dan kambing tidak bertanduk bukanlah kisos taklif atau beban hukum syariat. Akan tetapi ia adalah kisos muqabalah atau pembalasan. Oleh karena itu, ulama kontemporer menegaskan, pada hari kiamat kelak, seluruh binatang akan dikumpulkan, sedangkan manusia menyaksikannya. Kemudian binatang-binatang itu diadili, sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang tersebut dikisos, Allah melakukannya untuk menegakkan keadilan di antara makhluknya. Hisab atau perhitungan hewan ini disaksikan oleh para malaikat, orang-orang yang beriman, dan juga orang kafir. Maka setelah binatang diadili, Allah Ta'ala berfirman, "Jadilah tanah." Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Tatkala melihat hewan itu diubah menjadi tanah, orang-orang kafir itu mengatakan, "Alangkah baiknya jika aku menjadi tanah." Inilah salah satu makna firman Allah Ta'ala. Dan orang kafir itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja." Al-Quran Surah An-Naba ayat 40. Dengan begitu, para binatang di muka bumi ini justru menjadi makhluk awal yang mendapat giliran pengadilan Allah di akhirat. Setelah selesai diadili oleh Allah, mereka pun dimusnahkan menjadi tanah. Maka selesailah perjalanan hidup binatang. Artinya, setelah itu tidak lagi ada kelanjutannya. Tak ada lagi balasan surga dan neraka. Siklusnya telah selesai. Itu sebabnya orang-orang kafir saat menyaksikan pengadilan ini begitu iri sama binatang, karena tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Sehingga mereka berharap diri mereka menjadi tanah seperti nasib para binatang setelah diadili oleh Allah. Wallahu a'lam. Tidak ada binatang yang masuk surga atau neraka. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan adanya 10 hewan yang masuk surga bersama orang-orang yang beriman, yaitu unta Nabi Saleh, anak sapi Nabi Ibrahim, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledainya Uzair, semut Nabi Sulaiman, burung hudhud Ratu Balkis, anjing Asyabul Kahfi, untanya Nabi Muhammad SAW. Binatang-binatang mulia ini disebutkan dalam kitab Tafsir Ruh Al-Bayan karya Ismail Hakim Mustafa Al-Istanbuli. Namun tidak ada keterangan ulama ahli hadis tentang sanad hadis ini. Tapi secara tekstual, hadis ini dinilai palsu, tidak ada asalnya. Namun begitu, ada sejumlah informasi yang menyebutkan di surga memang ada hewan-hewan. Sebagian ada yang disebutkan sebagai hewan berkah dan binatang ahli surga. Kambing lokal subspesies dari kambing liar yang tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Jenis binatang memamah biak yang berukuran sedang, kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang. Namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Kambing liar tersebar dari Spanyol ke arah timur sampai India, dan dari India ke utara sampai Mongolia dan Siberia. Habitat yang disukainya adalah daerah pegunungan yang berbatu-batu. Kambing sudah dibudidayakan manusia kira-kira 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu. Di alam aslinya, kambing yang sudah dibudidayakan sejak 9.000 tahun silam ini hidup berkelompok 5 sampai 20 ekor.
Dalam pengembalaannya mencari makanan, kelompok kambing ini dipimpin oleh kambing betina yang paling tua. Kambing jantan berfungsi sebagai penjaga keamanan rombongan. Menariknya, binatang yang sudah dibudidayakan orang sejak sekitar 9.000 tahun silam ini tercatat sebagai binatang surga. Para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menjadi penggembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan mengembala kambing." Sahabat-sahabat beliau bertanya, "Anda juga?" Beliau menjawab, "Ya, aku dulu mengembalakannya dengan upah beberapa kirot. Satu kambing, satu kirot untuk penduduk Makkah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Lebih rinci, Nabi menginformasikan bahwa Musa diutus sementara dia seorang pengembala kambing dan Daud diutus sementara dia seorang pengembala. Serta aku diutus dan aku mengembala kambing kepada keluargaku dengan imbalan beberapa uang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Mengapa demikian? Al-Sindi menjelaskan, mungkin maksudnya karena kambing merupakan binatang yang banyak tersebar dan lemah, sehingga menyerupai manusia. Pengembala mampu mengumpulkan sekawanan kambing yang berbeda-beda tabiatnya dan mengetahui cara mengaturnya. Dia juga memiliki hati yang lembut karena mengembala hewan lemah dan mampu mengumpulkannya yang tercerai-berai. Penjelasan Al-Sindi ini mungkin merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketenangan santun ada di pemilik kambing. Muttafaqun alaih. Demikian istimewa binatang yang satu ini. Bahkan karena istimewanya, Nabi mengabarkan pada kita, akan datang suatu zaman di mana harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hal ini disebabkan kambing merupakan makhluk hidup sehingga bisa dikembangbiakan dan dimakan. Berbeda dengan harta mati seperti mobil atau lainnya yang akan rusak dengan berjalannya waktu. Begitu juga dalam segi perawatan dan pemandangan, kambing lebih mudah daripada harta mati lainnya. Kambing membawa berkah dan kebaikan saat digembalakan maupun saat dikandangkan. Oleh karena itulah, Nabi menganjurkan agar mengambil kambing sebagai binatang peliharaannya karena keberkahan binatang ini. Bahkan Nabi menganjurkan, salatlah di tempat tidur kambing dan usaplah ia dari debu, karena ia termasuk binatang surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad. Al-Hafiz Ibnul Jauzi meriwayatkan bahwa kambing gibas Habil yang diterima Allah sebagai kurbannya disimpan di surga selama 40 kharif atau 40 tahun. Inilah kambing yang disembelih Ibrahim. Allah mengganti kurban Ibrahim terhadap Ismail yang akan disembelihnya dengan kambing jantan yang besar Kabsyi, sebagaimana yang dikisahkannya. Selain kambing, ada binatang-binatang lain yang disebut Nabi SAW ada di surga. Namun tidak ada keterangan apakah binatang itu berasal dari bumi kita yang mendapat balasan surga atau tidak. Misalnya belalang. Binatang ini dan spesiesnya bisa ditemukan di langit ke-7 hingga di pohon Sidratul Muntaha. Akan tetapi binatang ini tidak seperti lazimnya binatang karena terbuat dari emas. Hal ini bisa dilihat dari keterangan Rasulullah SAW saat menjelaskan tentang besarnya pohon Sidratul Muntaha. Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat
yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas. Buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Selain belalang, masih ada binatang lain di surga, tapi juga dalam wujud yang tidak lazim seperti binatang di bumi. Ada binatang kuda, onta, dan tunggangan lainnya di surga. Warnanya sangat unik karena diciptakan dari mutiara, bahkan memiliki 2 sayap, bisa terbang, dan akan menjadi kendaraan bagi penghuni surga nanti. Informasi ini disampaikan Nabi kepada sahabatnya bernama Abdurrahman yang sangat menyenangi kuda. Saat itu Abdurrahman bin Saidah mengatakan pada Nabi, "Aku sangat menyukai kuda, wahai Rasulullah. Apakah di surga ada binatang kuda?" Maka Nabi menjawab, "Wahai Abdurrahman, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, maka engkau akan menunggangi kuda dari mutiara, memiliki 2 sayap. Ia akan terbang membawa engkau kemana saja engkau suka." Hadis riwayat Tabrani. Selain kuda, Rasul mengabarkan bahwa kendaraan penghuni surga diantaranya adalah onta. Kendaraan inilah yang digunakan para penghuni surga saat mereka saling mengunjungi satu sama lain. Tetapi bentuk unta penghuni surga tidak sama dengan yang ada di dunia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sifat dan bentuk fisik onta yang menghuni surga itu. Yang jelas, unta itu menjadi bagian dari keindahan, keagungan, dan kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghuni surga. Imam Nawawi juga menjelaskan, hamba Allah yang menginfakkan seekor onta di jalan Allah akan berbalas 700 onta di hari kiamat. Di surga nanti, sang dermawan itu akan mendapatkan hadiah 700 ekor onta yang bebas ia tunggangi kemanapun. Rasul juga pernah menginformasikan saat seorang sahabat bertanya tentang onta, apakah di surga juga ada? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika Allah memasukkan Anda ke dalam surga, maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga sesuai yang diinginkan oleh hati, jiwa Anda, dan yang diinginkan oleh mata Anda." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan lain-lain. Jika diperhatikan, konteks ucapan Nabi ini adalah bahwa surga itu menyediakan apa saja yang diinginkan para penghuninya, termasuk apa saja yang sangat disenanginya semasa hidup di dunia. Selain itu, di surga ada pula burung-burung hijau yang bersarang di lentera-lentera, yang bergelantungan di bawah aras dan berterbangan di dalam surga. Hal ini diinformasikan Nabi SAW. Sesungguhnya, arwah-arwah para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bersama burung bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah lagi pada lentera-lentera tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maka binatang ternak yang ada di surga menurut informasi dari Nabi SAW hanyalah burung dan onta. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.